Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Rizky Fadila dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4 dari Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang organel sel tumbuhan dari mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan 2. Langsung saja, ini materinya yaitu tentang sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama dinding sel, yaitu terdapat plasmodesmata. Kedua yaitu membran sel. Yang ketiga organel sel. Organel sel ini ada 2, yaitu yang bermembran dan tidak bermembran. Yang bermembran ada 7, yaitu nukleus, retikulum endoplasma, diktiosom, vakuola, plastida, mitokondria, dan glioksisom. Plastida ini ada 4, yaitu yang pertama kloroplas, amiloplas, leukoplas, dan elaioplas. Kemudian organel sel yang tidak bermembran ada ribosom. Kemudian saya akan menjelaskan organel-organel selnya. Ini adalah gambar organel sel tumbuhan sederhana. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu dinding sel. Dinding sel tumbuhan ini terdapat di setiap sisi dari sel tumbuhan. Dinding sel ini tersusun dari selulosa atau polisakarida, berfungsi melindungi bagian dalam sel, memberi bentuk sel, dan menghalangi hilangnya air dari dalam sel. Kemudian ada plasmodesmata. Plasmodesmata ini berupa saluran kecil yang menghubungkan satu sel tumbuhan dengan sel tetangganya. Saluran ini merupakan perpanjangan membran plasma antar sel. Organel sel selanjutnya yaitu membran sel. Ini letak membran sel yaitu ada di dalam dinding sel. Membran sel ini berupa fosfolipid bilayer yang dilengkapi protein dan substansi lain, berfungsi melindungi bagian dalam sel dan untuk transportasi zat pada sel. Organel selanjutnya yaitu nukleus. Ini gambar dari nukleus. Nukleus atau inti sel adalah organel bermembran yang mengandung materi genetik atau DNA, berfungsi mengendalikan aktivitas sel dan melakukan pembelahan sel. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel bermembran yang merupakan lanjutan dari membran nukleus. Ini letak retikulum endoplasma ada di sebelah luar nukleus. Ada 2 macam RE, yaitu RE halus dan RE kasar. RE halus berbentuk menyerupai tabung dan tidak ada ribosom pada permukaannya. Berfungsi mensintesis karbohidrat, lipid, detoksifikasi, dan penyimpanan ion kalsium. Kemudian RE kasar berbentuk menyerupai lembaran dan terdapat ribosom pada permukaannya, berfungsi mensintesis protein. Kemudian ada diktiosom. Diktiosom merupakan sebutan khusus aparatus Golgi atau badan Golgi pada sel tumbuhan. Merupakan organel bermembran yang memiliki 2 penampang, yaitu cis dan trans. Kemudian organel selanjutnya yaitu vakuola. Ini vakuola pada sel tumbuhan berukuran besar, merupakan organel bermembran, berfungsi sebagai tempat menyimpan berbagai macam zat yang dibutuhkan sel, misalnya air dan metabolit sekunder. Kemudian ada plastida. Plastida merupakan organel bermembran yang hanya ada pada sel tumbuhan. Di sini plastidanya saya akan menjelaskan tentang kloroplas. Kloroplas ini adalah plastida yang mengandung klorofil, merupakan organel bermembran ganda, membran dalam berlipat-lipat. Ini membran dalam dinamakan tilakoid. Kemudian organel selanjutnya itu mitokondria. Ini mitokondria adalah organel bermembran ganda, membran dalam berlekuk-lekuk yang disebut krista, berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi seluler. Kemudian selanjutnya itu ribosom. Ribosom ini adalah organel tidak bermembran yang tersusun atas subunit besar dan subunit kecil protein. Ini ribosom adalah lingkaran-lingkaran kecil yang terdapat pada RE kasar, berfungsi dalam sintesis protein. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.